Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian selalu sehat. Semoga selalu diberikan limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan membuat karya seni rupa 3 dimensi dengan memodifikasi objek. Oke, di sini kita pahami terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan karya seni rupa 3 dimensi. Oke, seni rupa 3 dimensi. Apa itu seni rupa 3 dimensi? Ya, nah, seni rupa 3 dimensi adalah seni rupa yang dibatasi dengan 3 sisi, yakni memiliki panjang, sisi lebar, tinggi, dan memiliki volume ruang. Apa sih maksudnya? Contoh pada misal ini kita anggapkan patung. Nah, ini dia memiliki panjang, ya, memiliki panjang kali lebar, ya. Nah, terus memiliki tinggi dan memiliki volume dan ruang. Nah, volume ruang ini adalah keseluruhan dari tubuh si patung ini. Itulah yang dimaksud dengan volume dan ruang. Jadi jangan salah lagi. Banyak sekali Bapak menemukan bahwasanya seni rupa 3 dimensi itu hanya berisikan panjang, sisi lebar dan sisi tinggi. Tidak, tetapi melainkan tinggi dan memiliki volume dan ruang. Paham ya? Nah, sampai sini setelah kita pahami seni rupa 3 dimensi, kita lanjutkan. Ya. Nah, seni rupa 3 dimensi. Seni rupa 3 dimensi dengan memodifikasi objek. Apa itu seni rupa 3 dimensi dengan memodifikasi objek? Seni rupa 3 dimensi dengan memodifikasi objek ialah karya seni rupa 3 dimensi yang telah diubah berdasarkan tema, teknik, dan bahan baku atau media penggunaannya. Jadi maksudnya begini, misal kita patung itu biasanya umumnya dan lumrahnya dibuat hanya menggunakan semen, tembaga, aluminium dan sebagainya. Nah, tetapi kalau di modifikasi objek kita bisa pakai kertas, bisa pakai kayu, bisa pakai gypsum dan sebagainya. Itu yang disebut dengan memodifikasi objek berdasarkan tema, teknik dan bahan baku atau media penggunaannya. Paham ya? Nah, sampai sini Bapak harapkan kalian benar-benar paham apa mengenai seni rupa 3 dimensi dengan memodifikasi objek ya. Nah, media karya seni rupa 3 dimensi ada, yang pertama ada seni patung, yang kedua ada seni kriya, yang ketiga ada seni bangunan, yang keempat ada seni taman. Nah, untuk khusus pada pertemuan ini Bapak akan bahas terlebih dahulu mengenai seni patung. Apa sih itu seni patung? Oke, mari kita simak mengenai seni patung. Untuk seni kriya, seni bangunan, dan seni tanaman akan Bapak jelaskan di minggu depan. Oke, kita lanjutkan ya. Seni patung. Nah, apa sih itu seni patung? Nah, seni patung itu ada dua jenis, dibagi menjadi dua. Yang pertama jenis patung sama fungsi patung. Nah, kalau jenis patung, seni patung dapat digolongkan berdasarkan cara pembuatannya dan berdasarkan tampilannya. Nah, kalau yang satunya fungsi patung sebagai nilai religi, arsitektur, dekorasi, monumen seni dan kerajinan. Nah, Bapak harap di sini kalian memang benar-benar mencatat kegiatan mengenai seni patung karena yang Bapak ketahui di buku cetak kalian nggak ada. Nah, untuk itu Bapak menambahkan ilmu ini. Jadi silahkan ditambahkan di buku catatan kalian. Oke, mari. Nah, sekarang kita akan bahas lebih dalam mengenai jenis patung dan fungsi patung ya. Jenis patung. Ya, jenis patung. Nah, jenis patung itu dibagi menjadi dua berdasarkan cara pembuatannya. Yang pertama sama yang satunya berdasarkan tampilannya. Nah, sekarang kita bahas dulu berdasarkan cara pembuatannya dan berdasarkan Bapak bahas dulu mengenai berdasarkan cara pembuatannya. Coba kita lihat dulu ya. Berdasarkan cara pembuatannya. Oke, nah di sini ada 3 ya. Yang pertama itu ada namanya relief. Relief dianggap sebagai benda patung yang dikerjakan bidang dasar 2 seni rupa. Nah, apa sih yang dimaksud dengan relief? Relief itu tuh kalau kalian pernah pergi ke mana ya?
ke Teluk. Nah, ke arah Teluk. Di Teluk itu ada gambar di tembok yang gambarnya tentang kemerdekaan, terus tari-tari Lampung biasanya. Nah, itu di sebelah kanan jalan di arah Teluk. Atau juga kalian pernah ke Tulang Bawang. Nah, di Tulang Bawang tuh ada juga yang namanya patung Konoha kalau kata orang. Yang Naruto tahu ya. Patung Konoha bukan patung Megopak. Nah, itu juga termasuk dalam satu bentuk relief. Nah, relief ini dibagi menjadi 4. Nah, yang pertama ada relief tinggi. Ya, relief tinggi adalah jenis relief dengan ukiran yang lebih menonjol keluar dengan penampilan kedalaman dimensi lebih dari 50%. Jadi, misal nih tembok. Nah, terus ini ditempelkan dengan ini diukir sehingga menimbulkan si reliefnya tadi. Nah, tapi di sebelah sini hanya sebatas 50%, tidak sampai ke bagian belakang. Jadi kalau misalkan ini kita nempel tembok tuh cuma sebatas ini. Nah, itu disebut dengan relief tinggi. Yang kedua itu ada namanya relief rendah, jenis relief dengan ukuran yang sedikit menonjol dari besar permukaan dinding. Tonjolan atau kedalaman ukirannya bervariasi dan biasanya hanya beberapa sentimeter atau kurang lebih dari 50% kedalaman dimensi ukiran. Nah, di slide PPT Bapak nih yang paling atas nih ada nih ya Bapak tunjuk. Nah, ini adalah bentuk relief rendah atau bas relief karena dia ukirannya kurang dari 50% ya. Nah, jadi dia itu nggak sampai ke sini. Kalau yang tadi kan relief tinggi tuh sampai ke belakang sini ya, sampai ke sininya nih, hampir bagian punggung nggak ada. Nah, kalau misalkan yang rendah tuh cuma nempel aja gitu loh. Kalau tinggi tuh sampai ke belakang, hampir kena ke belakangnya. Nah, jadi kalau misalkan relief tinggi segini nih, nempel gini. Kalau misalkan relief rendah tuh dia begini. Nah, timbulnya tuh hanya sedikit ya. Nah, kayak yang di gambar Bapak ini. Mungkin ketutup sama video Bapak ya, nggak apa-apa ya. Nah, terus nanti selanjutnya ada relief dangkal. Nah, relief dangkal adalah jenis relief yang lebih dangkal dari relief rendah. Ukiran relief hanya berupa guratan-guratan tipis untuk menghilangkan material latar. Nah, contohnya apa Pak? Nah, kalau relief dangkal itu dia cuma goresan-goresan tipis. Biasanya terdapat pada zaman-zaman purbakala tuh untuk menyampaikan berita, situs dan sebagainya. Nah, itu bentuknya relief dangkal. Selanjutnya ada relief tenggelam atau sunken relief. Adalah jenis relief yang latar permukaan dindingnya dibiarkan utuh dan rata. Sementara ukir figuran gambar tenggelam dicukil dalam permukaan dinding. Nah, jadi kalau si relief ini itu relief tenggelam itu dia dicongkel ke dalam, jadi sehingga menimbulkan guratan dalam. Nah, biasanya contohnya itu sering kalian temui atau kalian lihat di peninggalan situs Yunani. Nah, misal di Sphinx ya, tahu Sphinx ya, yang palanya singa itu, yang manusia badannya singa itu. Nah, di situ banyak. Nah, jadi ukirannya itu ke dalam, congkel ke dalam. Nah, itu disebut dengan relief tenggelam. Oke. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai relief. Sekarang kita bahas yang namanya 3 dimensi. 3 dimensi itu apa? Jenis patung ini dapat berdiri sendiri dan dapat dinikmati dari beberapa sudut. Nah, ini contohnya ada patung ya. Nah, di sini patungnya ini bisa kita lihat dari berbagai sudut. Nah, itu yang disebut dengan patung 3 dimensi berdasarkan cara pembuatannya. Nah, jadi kalau misalkan patung secara utuh itu, kalau berdasarkan cara pembuatannya itu ya dari depan bisa dilihat, dari belakang bisa dilihat, dari samping bisa dilihat, dari sebelah sini juga bisa dilihat. Nah, jadi dia dibilang dapat dilihat dari beberapa sudut. Nah, terus selanjutnya ada yang terakhir ada kinetis. Patung kinetis ialah jenis patung 3 dimensi yang dapat bergerak baik menggunakan tenaga mesin, air maupun angin. Nah, kalau di sini contohnya ada patung, terus di sini ada air pancurannya. Nah, air pancurannya ini berdasarkan mesin. Nah, atau kalian pernah ke Holland Bakery. Nah, terus Holland Bakery itu ada baling-balingnya ya. Nah, itu yang disebut dengan patung kinetis. Nah, biasanya patung kinetis itu dia
memanfaatkan angin, air, ataupun tenaga mesin ataupun listrik sebagainya. Atau juga kalian pernah melihat kucing tuh, kalau misal di hari Imlek tuh biasanya ada kucing yang gini-gini tuh, yang gini-gini depan toko. Nah, itu adalah bentuk patung kinetis ya. Nah, bentuk kinetis karena kenapa? Dia menggunakan mesin. Nah, itu disebut berdasarkan cara pembuatannya. Patung berdasarkan cara pembuatannya tadi ada 3. Ada relief, ada 3 dimensi, dan ada kinetis ya. Oke, sudah paham ya? Sampai sini Bapak rasa sudah bisa memahaminya. Terus selanjutnya kita bahas berdasarkan tampilannya. Oke, berdasarkan tampilannya. Nah, di sini ada 4. Yang pertama ada freestanding. Freestanding ialah jenis patung yang berdiri tegak dan menampilkan seluruh badan. Nah, ini sini contohnya. Kalau di sini ini sebenarnya ini gambar Pak Soeharto ya. Nah, seperti patung 3 dimensi tadi, dia itu berdiri dan dapat dilihat dari segala arah. Itu berdasarkan tampilannya, tapi sekarang ini berdasarkan tampilannya disebut dengan freestanding, jenis patung yang berdiri tegak. Nah, contoh lainnya apa? Nih, bisa kalian lihat di depan KFC. Tuh ada patung. Terus tuh di Bundaran Haji Mena tuh ada patung Raden Intan. Nah, itu juga. Nah, yang di sini Bapak tampilkan sebenarnya patung Bapak B.J. Habibie sedang memegang pesawat ya. Yang memegang miniatur pesawat ya. Nah, terus selanjutnya ada zonde. Zonde ini adalah jenis patung yang ditampilkan dalam posisi beragam tetapi tidak berdiri, seperti duduk, tidur, bersila atau tiarap. Nah, hampir sama freestanding sama zonde ini sebenarnya patung dengan berdasarkan tampilan utuh. Tapi bedanya kalau zonde ini tampilannya duduk, tidur, bersila atau tiarap. Nah, ini pada contohnya di gambar ini dia sedang duduk. Jadi kalau misalkan kalian lihat patung yang sedang duduk seperti ini, jenis patung apa nih berdasarkan tampilannya? Yakni patung zonde. Nah, kalau kalian pernah lihat di Indonesia, mungkin kalau kalian pernah ke Bengkulu, nah di Bengkulu itu ada patung Ibu Siti Fatma ya, yang penjahit. Nah, yang menjahit bendera Indonesia. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari patung zonde. Jadi patung Ibu Fatma itu adalah salah satu jenis patung zonde yang ada di Indonesia ya. Nah, terus selanjutnya ada berdasarkan tampilannya itu ada patung bos, jenis patung yang ditampilkan setengah badan dari kepala hingga dada tanpa tangan. Jadi patung bos itu biasanya dari badan sini sampai ke sini tapi tidak ada tangan ya, cuma sampai dada sini. Nah, ini contohnya, ini Mahatma Gandhi ya. Di sini ada kepalanya ya, badannya ya, tapi tidak ada tangan. Nah, ini disebut dengan patung bos berdasarkan tampilannya. Nah, selanjutnya ada jenis patung berdasarkan tampilannya itu ada torso. Torso ialah jenis patung yang dibuat dengan menampilkan bagian dada, dari dada, pinggang, pinggul dan sebagainya. Nah, torso ini biasanya digunakan untuk kalau kalian tuh pergi ke mall, nyobain celana, nyobain baju. Nah, inilah patung torso. Jadi kalau kalian sebutkan ini patung apa kalau ada nanti latihan. Nah, kalau Bapak tunjukin gambar patung dari orang yang sebagai nyobain baju aja yang cuma badannya segini, bagian badan aja, itu disebut dengan torso. Tapi kalau misalkan dia berdiri utuh dengan ada kepala, ada kaki, ada tangan, itu disebut dengan freestanding ya. Paham ya? Sampai sini ada 2 tadi seni patung itu berdasarkan pembuatannya sama berdasar dari jenis patung tadi itu ada berdasarkan cara pembuatannya sama berdasarkan tampilannya. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas. Nah, kalau tadi kan kita bahas jenis patung. Nah, sekarang kita bahas fungsi patung. Nah, fungsi patung itu ada 6. Yang pertama ada religi, arsitektur, dekorasi, monumen, seni, dan kerajinan. Oke, kita bahas satu-satu.
religi, lembaga pemujaan dalam acara keagamaan atau sebagai media peribadatan. Nah, oke. Kalau kita kan jelas ya, tidak ada lambang. Nah, kalau misalkan kalau agama lain mungkin ada ya, misal kayak Kristiani itu ini siapa, patung Yesus. Kalau misalkan Hindu itu ada Ganesha, ada Ramasinta, ada Bajrangbali ya. Nah itu, jadi patung itu bisa berfungsi sebagai religi. Selanjutnya sebagai arsitektur, mempercantik suatu konstruksi bangunan. Nah biasanya tuh kalau bangunan itu biar dia biar lebih estetik, biasanya ditambahkan patung biar maksudnya mencirikan satu tempat tersebut. Itu masuknya ke arsitektur. Nah, selanjutnya ada dekorasi atau penghias atau pelengkap baik di dalam maupun di luar ruangan. Nah, misalnya kalian lihat dalam satu ruangan, nah biasanya diletakin patung misal. Nah, itu sebagai dekorasi ya. Selanjutnya sebagai monumen. Nah, kalau yang kayak di bundaran tadi itu Bapak, monumen kita bahas dulu, maaf. Monumen itu peringatan terhadap seorang tokoh atau suatu peristiwa penting. Nah, contohnya kita di bundaran itu ada monumen Raden Intan. Nah, di situ sejarahnya bahwasanya di Lampung ini adalah dulunya dijaga atau dilindungi oleh salah satu tokoh, yakni Raden Intan. Ya, itu dia salah satu tokoh yang ada di Lampung. Terus selanjutnya sebagai fungsi patung itu sebagai seni. Patung dibuat untuk dinikmati keindahan bentuknya. Jelas. Biasanya kalau patung itu dibuat, wah ini bagus nih, buat apa? Buat sebagai apa? Nah tadi dia berkaitan dengan yang sebelumnya, religi, arsitektur, dekorasi, monumen. Selanjutnya ada kerajinan. Selain sebagai keindahan, patung juga dibuat untuk dapat dijual kembali. Nah, jadi kalau patung itu bisa dijual belikan. Nah, biasanya kalau ada orang yang ukir patung, pahat patung, terus tuh ataupun pembuatan patung dengan cetak, ataupun dia membuat miniatur sesuatu tokoh atau diri kita pribadi. Nah, itu biasanya untuk dijual kembali. Oke. Terima kasih. Mungkin itu saja penyampaian Bapak pada kesempatan kali ini. Bapak harap kalian benar-benar mencatat, menulis, dan menambahkan di buku catatan kalian. Karena kenapa? Di buku kalian nggak ada ya. Nah, jadi sini Bapak menambahkan ya, biar kalian bisa paham lebih banyak ya mengenai tentang seni rupa 3 dimensi dengan berkarya memodifikasi objek. Nah, untuk kedepannya kita akan bahas mengenai tentang kriya. Terus setelah kriya itu ada apa tadi? Ada bangunan dan tanaman ya? Kriya bangun dan taman. Nah, itu nanti kita akan bahas. Nah, tapi untuk di minggu ke depan kita akan bahas mengenai taman ya. Mungkin itu saja penyampaian Bapak pada pertemuan kali ini. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf, pada Allah Bapak mohon ampun. Bapak tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.